Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Erlin Dolvina, SHMM. Kami berasal dari kelompok kelas N603 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah video pembelajaran dari kami. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Amanda Lisa Fadila Perdana dengan NIM A15-2020-01913. Dan saya Anabel Imani Nugraini sebagai ketua kelompok dengan NIM A15-2020-0912. Saya Adliata Zulfa dengan NIM A15-2020-01908. Saya Eka Laura Sunista Masiman Juntak, NIM A15-2020-01904. Dan saya Rizka Aulia Zanuba dengan NIM A15-2020-01888. Kami akan membahas tentang korupsi dan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi korupsi. Korupsi, satu kata tapi punya arti yang sangat berat. Bagi sebuah negara, korupsi merupakan virus mematikan yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Korupsi mencuri harapan dan keadilan rakyat serta menghambat kemajuan bangsa. Kegelapan korupsi merusak sistem pemerintahan untuk memperkaya segelintir individu, sementara masyarakat terpinggirkan dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Kalian tahu nggak sih? Isu korupsi di Indonesia saat ini sudah tidak bisa tertolong, bahkan sudah menjadi hal yang sangat biasa untuk dilakukan. Namun lebih mengagetkan lagi, bahwa ternyata korupsi sudah ada sejak 2 abad yang lalu pada zaman kerajaan Diponegoro. Tumenggung Sumodipuro adalah seorang adipati Danurejo keempat di Yogyakarta yang telah dipercaya Pangeran Diponegoro untuk menjabat sebagai wakil raja dan wakil pemerintahan kolonial di kerajaan. Dengan besar kekuasaan tersebut, Patih Danurejo mempunyai sikap koruptif dan tidak memihak pada rakyat kecil. Pada tahun 1816, banyak kalangan bangsawan menyewakan tanah kerajaan mereka disewakan kepada orang Eropa dan Cina untuk dijadikan usaha perkebunan lada, kopi, dan nila karena komoditi tersebut mempunyai nilai sangat tinggi di pasar ekspor. Namun, Pangeran Diponegoro menolak keras karena ia mengutamakan petani yang bekerja di tanah miliknya. Sedangkan Patih Danurejo bekerja sebagai perantara penyewaan tanah kerajaan, dan ia pun memanfaatkan kuasanya untuk menerima suap dari penyewa lahan. Berdasarkan naskah pertama tentang isu korupsi di Jawa yang ditulis oleh Raden Adipati Djoyodiningrat selaku Bupati Karanganyar pada tahun 1832 sampai 1864, dan juga pendukung Pangeran Diponegoro mengungkap perbuatan Patih Danurejo yang berbunyi, agar perkara selesai, segalanya tergantung kehendak Raden Adipati Danurejo keempat. Barang siapa yang menyerahkan sogok dan upeti paling banyak berupa uang atau barang, atau khususnya perempuan cantik, dialah yang akan dibuat menang. Potongan naskah tersebut seperti ungkapan wani piro, atau ungkapan cara suap yang dilakukan oknum nakal di zaman sekarang. Ia pun diomelin oleh Pangeran Diponegoro dikarenakan Patih Danurejo merasa tindakannya tidak salah. Sikap Danurejo yang menjengkelkan memicu kemarahan Pangeran Diponegoro dan menyebabkan Patih dipukul dengan selop Pangeran Diponegoro. Selain itu, menurut sejarawan Ong Hok Ham, fenomena korupsi yang dilakukan para pejabat kerajaan ini terjadi karena tidak diberi gaji, melainkan raja hanya memberikan tanah dan sejumlah petani. Sesudah itu, pejabat tersebut juga meminta upeti dari rakyat sebagai bentuk penghormatan kepada kerajaan. Rakyat juga dikenakan pajak yang jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh kerajaan. Sumber uang inilah yang dinikmati oleh para pejabat kerajaan. Hal ini bisa terjadi sebab saat itu rakyat masih buta huruf dan belum berpendidikan sehingga mudah ditipu oleh para pejabat kerajaan. Wah, ternyata bibit-bibit korupsi sudah ada sejak dahulu ya. Makin gak heran sih sekarang kasus korupsi sering kita dengar. Sampai sekarang pun petinggi-petinggi maupun pejabat di Indonesia melakukan korupsi yang berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Mereka mah enak makan uang rakyat doang. Berikut beberapa kasus korupsi di Indonesia yang paling terkenal dan dilakukan oleh pejabat pemerintahan.
Kasus pertama, nah kasus ini sudah terkenal banget nih, pasti pada tahu. Kasus korupsi Jiwasraya. Kasus BUMN yang satu ini merugikan negara sebanyak 16,8 triliun. Ada beberapa pejabat yang terlibat dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Lalu kasus kedua yang belum lama booming, Menteri Sosial Juliari Batubara yang terjerat dalam kasus korupsi terkait bansos pada saat pandemi COVID-19. Terdapat oknum-oknum yang terjerat pada kasus ini juga, namun nama-nama yang muncul saat pengusutan KPK hilang dari dakwaan korupsi bansos. Dan masih banyak lagi. Lebih mirisnya, hukuman untuk seseorang yang terjerat kasus korupsi makin tidak adil. Banyaknya korting atau potongan untuk masa penjara. Padahal, menurut catatan ICW, tercatat transformis para koruptor rata-rata hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Bahkan, masih lebih singkat dari masa perkuliahan mahasiswa yang ada di Indonesia. Adanya korting atau pemotongan masa penjara ini membuat koruptor tidak jera dan menganggap remeh hukuman yang berlaku. Takutnya malah memiliki niat untuk korupsi lagi. Salah satu contohnya pada kasus Fahmi Darmawansyah, di mana Mahkamah Agung bersama kuasa hukum tersangka sepakat memotong masa tahanan tersangka dan mengatakan bahwa pemberian mobil kepada Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Hussein bukanlah suap, melainkan bentuk dari kedermawanan. Hal inilah yang membuat takut masyarakat di Indonesia. Takut akan batasan-batasan suap bisa dianggap sebagai kedermawanan seseorang. Padahal kita tidak tahu uang yang digunakan untuk suap atau menyogok pakai duit hasil kerja halal atau korupsi. Adanya kortingan atau pemotongan masa tahanan dan bahkan suap untuk meringankan masa tahanan korupsi dapat membuat tersangka mengulangi lagi tindakan korupsi yang mungkin mereka anggap sepele karena bisa diurus dengan suap tadi. Jadi keinget lagu Iwan Fals Tikus Lilis Ambang. Terus gimana nih agar korupsi di Indonesia tidak terjadi lagi? Yang pertama, tidak terlibat pidana korupsi. Ini harus memiliki kesadaran diri masing-masing untuk tidak ikut dalam melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Kedua, memperkuat integritas. Setiap orang harus memiliki nilai integritas, di mana harus mengutamakan kejujuran dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan. Memiliki tanggung jawab yang besar, disiplin, berani, sederhana, konsisten, peduli, dan yang paling penting, adil dalam melakukan atau memutuskan segala hal. Yang ketiga, melakukan kampanye atau menyebarkan nilai integritas di lingkungan sekitar dan diterapkan dalam segala aktivitas dan pekerjaan. Selain itu, hindari juga suap, gratifikasi, atau hadiah yang tidak seharusnya diterima, dan menolak menerima fee atau bayaran dari siapapun yang memiliki tujuan terselubung. Percaya nggak percaya, dengan melakukan hal-hal kecil kayak tadi, bisa menjadi peluang besar kasus korupsi di Indonesia menurun. Tapi tentu harus adanya kesadaran pada diri sendiri untuk tidak melakukan korupsi dalam hal apapun yang dapat merugikan banyak orang, terutama masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, korupsi merupakan masalah serius yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Korupsi mencuri harapan dan keadilan rakyat, menghambat kemajuan bangsa, dan memperkaya segelintir individu. Pentingnya kesadaran individu, penguatan integritas, kampanye nilai integritas, penolakan terhadap suap, gratifikasi, dan bayaran yang tidak seharusnya menjadi kunci dalam mengatasi korupsi. Dalam membangun masyarakat yang bebas dari korupsi, diperlukan upaya kolaborasi yang melibatkan semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Ayo, Kita sama-sama Melawan korupsi. Satu langkah kecil menuju transparansi. Tolak korupsi.